Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Di sini saya akan membantu kalian untuk membuat sebuah database sistem penjualan retail atau point of sale. Nah, di sini kita kan itu menggunakan MySQL sama kayak seperti yang kemarin kita menggunakan MySQL. Dan di sini kita harus mencari tabelnya dulu terlebih dahulu, yaitu tabel penjualan retail atau POS. Nah, jadi kita cari dulu dari Google gitu ya kan. Cari misalnya gini nih, contoh tabel point of sale. Nah, itu kan udah kita cari. Nanti itu cari aja lah yang contohnya kayak gini. Nah, jadi kita tuh kayak mana caranya buat di MySQL, cara ngebuat tabel-tabel ini. Nah, caranya itu seperti ini ya teman-teman. Oh, ini sebelum itu kita snipping tool dulu ya. Kita screenshot dulu dia. Kita screenshot terlebih dahulu gambarnya biar lebih enak gitu nanti ngeditnya. Nih, kita kan udah ngambil contoh tadi kan, udah habis kayak gitu kita screenshot. Nah, copy, kita taruhkan di halaman tempat yang mau kita kumpul. Nah, oke. Nah, kita akan masuk ke pemrogramannya ya. Sebelum itu sama kayak seperti kemarin, kita aktifkan dulu Apache sama MySQL-nya. Sudah itu baru kita bisa masuk ke CMD. Kodenya sama, pemulaannya sama kayak kemarin itu cd slash baru cd exam pp enter, baru cd MySQL enter, habis itu cdbin, baru MySQL new root bin p, baru enter. Dia minta password, di enter aja. Baru kita akan membuat sebuah tabel. Kan tadi dia di situ disuruh tabel penjualan retail. Nah, berarti kita harus menggunakan tabel penjualan. Nah, jadi di sini kita buat dulu tabelnya terlebih dahulu, yaitu create database penjualan. Nah, kita tengok dulu. Kita tadi ini menggunakan apa ya kan? Di sini kita menggunakan stok laporan barang, berarti ini gamis. Nah, kita buat aja nama tokonya penjualan apa ya, penjualan butik gitu ya kan, butik. Butik baru. Nah, inilah nama database itu, penjualan butik, enter. Oh, ada yang salah nih ya, kurang E nya ada. Habis itu kita akan membuat tabel dari isi database penjualan itu ya. Kita buat create tabel. Nama tabelnya ini tabel stok barang. Stok barang ya, stok barang. Dia nggak boleh pakai spasi ya teman-teman. Jadi dia stok barang ya kan. Baru kita buka kurung, kita lihat dulu ini awalnya itu apa. Di sini awalnya itu nomor ya, berarti kita buat dari sini itu nomor dulu. Nah, berarti di sini nomor, baru dia pakai char aja ya teman-teman. Dia pakai char aja. Caranya itu 10 seperti biasa. Dan abis itu kita jadikan dia primary key. Oke, baru kita enter. Udah dia masuk kayak gini. Baru kita masukkan lagi kayak seperti kemarin itu kan. Mana tadi? Nih kita akan ngebuat kolom kedua, yaitu kolom kode ya, kolom kode. Berarti sini tinggal masuk kode.
kode kita menggunakan char aja. Charnya juga 10 aja ya teman-teman. 10 baru ini. Abis itu apa? Kita lihat yang kedua. Ini nama barang. Kita baru nama underscore barang. Habis nama barang itu kita buat varchar ya teman-teman. Varcharnya buat 30 aja. Habis itu merek ya. Merek kita buat varchar sama iya aja lah ya 30. Sebenarnya itu tergantung size nya ya teman-teman, suka hati kita lah gitu. Baru nih kolomnya kolom masuk. Masuk itu kayaknya mungkin kayak stok gitu ya kan, yang pesan masuk gitu. Dia kita pakai char aja. Char ini charnya 10 aja deh. Kayaknya kalau yang masuk gak banyak-banyak. Habis itu keluar. Keluar kita pakai char juga ya teman-teman ya. Char 10 juga. Terus apalagi satu lagi, ini jumlah stok ya. Jumlah stok. Kok jadi ini stok. Kita pakai ini, kalau dia angka boleh sih pakai int, tapi pakai cara aja deh, udah kebiasaan soalnya. Habis itu kita doublein ininya. Oke. Baru kita enter. Kenapa dia error teman-teman? Karena kita belum menggunakan use ya. Use kita gunain dulu namanya use penjualan underscore butik. Kita usekan dulu itu. Udah kayak gini tinggal scroll aja ke atas tuh, cari read yang tadi, ulangin yang di sini tadi tuh, ulangin banyak, baru kita masukin lagi yang ininya. Mana ya tadi? Nih, yang tadi kita masukin apanya, instruksinya itu kita masukin balik. Dia kan udah query oke. Baru kita SEO-kan dulu ya, deskripsi. Dia tabel stok barang. Nih ya, kita pakai stok barang tadi kan. Udah ada dia kan nomor ini. Jadi kita di sini disuruh untuk mengisi berarti kita isi gitu ya kan. Caranya itu insert into dia namanya itu apa gitu ya kan. Namanya into dari stok barang, stok underscore barang, baru values. Kita buka nih, masukin ini kan yang mau kita masukin itu ini 1, berarti ini 1 tutup koma. Terus yang kedua itu apa ya, 001. Intinya kita masukin yang selanjutnya itulah ya kan teman-teman, isinya itu ya, tapi per baris. Ini gamis HX23, gamis HX23. Terus abadi. Pokoknya kita masukin yang di sini ya teman-teman, isi satu apanya inilah, satu baris ini. Baru jumlah stoknya yang masuk itu 115. Terus yang keluar itu 5. Terus jumlah stoknya 110. Baru kita tutup koma. Kita tutup baru koma. Minta kemari, baru kita scroll aja. Baru kita isi yang keduanya itu kan, ini masuki kode barangnya itu 003. Di sini juga
ubah jadi 0003. Terus yang ini itu kerudung ya teman-teman, kerudung baru. Mereknya itu Sentosa. Terus itunya 65758. Ini 65758. Nah, ini di enter juga. Kita pokoknya tinggal ngebuat satu baris lagi nih ya. Ininya nomor 3. Terus ini tadi dia, kita sesuai baris ya teman-teman, sesuai baris nih. Rok panjang M, rok panjang M itu mereknya Abadi, terus yang masuk 115, keluar 5, 115 yang keluar 5. Terus itu stoknya 110. Nah, kita di sini akan menutupnya ya. Kita tutup itu kita menggunakan kayak titik koma dia. Terus ya teman-teman, kita akan melihat hasil dari yang kita input datanya tadi. Caranya itu kita ketikkan ini, select tanda petik baru from, baru menggunakan stok barang. Kenapa tadi stok barang? Karena dari awal itu namanya stok barang. Nah, dia akan jadinya itu seperti ini ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya. Oke. Sesudah itu barulah nanti kita screenshot. Jadi yang mana ya ini screenshot? Ini kan kita membicarakan tugas yang ayo kerja ya. Kalau menurut saya sih yang di screenshot cuman ininya doang sih ya. Ininya doang nih. Jadi screenshot, pindahin aja ke sini yang mau kita buat tadi. Ini. Nah, karena kan ibu itu mintanya capture. Nah, capture itu kata ganti dari screenshot. Karena ibu kita itu terlalu luar biasa, penggunaan bahasanya itu yang buat kita bingung. Nah, jadi dia minta screenshotnya doang. Jadi kan tadi kita buat database-nya. Nah, terus sama apa lagi yuk yang di screenshot yuk? Sama ininya ya kan kali mungkin. Caranya kita ngebuatnya itu kita taruh aja gitu ya kan. Kita screenshot juga aja gitu ininya. Script untuk inputnya itu lebih bagus biar ibu itu anak ini udah paham gitu mungkin. Nah, baru bawahnya yang hasil dari apanya tadi, hasil dari database-nya di tabel database-nya ya. Habis itu tinggal kita kopikan. Dah selesai teman-teman. Ya cukup sekian tutorial dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.